Biar kayak rapper guys. Oke, jadi pada video kali ini gue bakal mengcoding tools hacking lagi. Tapi ini bukan tools hacking sih, lebih ke virus guys. Jadi virusnya ini itu nantinya bakal membuat efek layar kita itu terputar-putar tidak jelas gitu. Oke. Nah, virus ini bisa kalian terapkan untuk menjebak teman kalian atau siapapun itulah di Windows teman kalian gitu atau siapapun itu. Oke. Nah, di sini langsung aja kita praktekkan. Nah, di sini BTW gue nggak bakal pakai anjir BTW nggak tuh. Gue nggak bakal pakai yang namanya Kali Linux guys. Karena apa? Di Windows itu sudah belibet lagi gue. Sebenarnya itu juga bisa ya. Itu caranya gimana bang? Ya udah sekarang kita pertama-tama buka Visual Studio ya. Sebenarnya bisa sih ngoding di Linux, cuma ini tuh peruntukannya sebenarnya buat di Windows guys. Oke. Nah jadi itu codingannya kayak gini. Sederhana banget, simple banget. Ntar gue gedein dulu ya, karena yang gede-gede itu enak ya guys ya. Nah ini oke, ini udah gede banget ya kan. Nah sekarang ini adalah codingannya. Nah di sini langsung aja nggak usah gue ketik kali ya, gue pakai codingan yang udah lama aja deh. Soalnya gampang banget guys, simple. Oke. Nah jadi ini kan itu udah jadi ya kan. Pertama-tama di sini kita membutuhkan time, oke, import time. Jadi ada jeda waktu ketika layarnya itu nanti terputar-putar gitu. Makanya kita membutuhkan import time. Oke. Nah, import time ini bisa kalian sesuaikan. Nah, BTW di sini karena gua itu pengen cepet biar bikin pusing ya kan, gue bikin 0,5 detik guys. Jadi 0,5. Kemudian kita masukkan modul yang bernama rotate screen. Nah, di sini gua kasih alias RS karena rotate screen itu kepanjangan guys. Oke. Nah, kemudian gue membuat sebuah variabel bernama PD ya kan, dimana PD itu nanti di dalamnya ada rotate screen dan kemudian get primary display. Artinya apa? Ambil display utama. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya dual monitor, itu hanya monitor yang utama aja yang bakal layarnya kebolak-balik kalau misalkan si script ini itu dijalanin guys, script virus ini ya, oke. Nah, kemudian angle list. Nah, angle listnya itu gimana sih ya kan? Nah, ini ada bentuk 90, 180, 270 dan 0. Oke. Nah, kemudian di sini ada for E in range. Oke, di sini gue kasih nilai 12 di mana di dalamnya itu ada belibet mulu gue. Perulangan for lagi di mana perulangan for yang kedua di sini gue menggunakan X itu di dalam angle list. Nah, kemudian di sini pd dot rotate to X. Oke. Nah, kemudian time slipnya di sini gue pakai 0,5 gitu guys, simple ya. Nah, sekarang tinggal gue jalanin aja nih. Nah, ini kalau misalkan kalian bingung ya, ini sepengetahuan gue sih ya kan, ini tuh terkait dengan sumbu-sumbu rotasi gitu. Ada X sama Y kalau nggak salah ya guys ya. Kalau misalkan salah ya maklumin aja gitu. Terus kalau misalkan kalian lebih ada yang pro dari gue, ya kalian kalau komen aja di kolom komentar di bawah. Oke, kira-kira gitu aja ya kan. Nah, sekarang di sini kita akan langsung mulai untuk mencobanya. Nah, cobanya itu karena ini kita menggunakan Windows ya kan. Di sini kita membutuhkan yang namanya CMD guys. Oke. Nah, di sini gue udah buka CMD. Nah, di mana di directory gue itu sebenarnya nggak usah pakai CMD, bisa sih, ini kita tinggal running aja. Harusnya bisa ya. Terus workspace and continue. Find Python extension. Oh, nggak bisa guys, tetap harus pakai CMD karena di Visual Studio nya nggak gue install Python. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus memasukkan path. Oke. Nah, di sini gue udah di CD users. Gue berarti karena ini Windows ya, inget ya pakai dir guys. Oke. Nah, ini gue di mana nih? Gue masuk ke data Yusuf, data gue sendiri. Oke, mana data gue? Lah, kok nggak ada ya? Dokumen. Oh, ini kayaknya di luar nih. Pada tapi gue udah di sih. Kalau CD-nya sama ya guys ya. Nah, kan nggak ada kan? Kita gitu loh. Nah gitu. Nah ini ada nih. Oke, gue sesuaiin ya sama direktori yang di atas ini nih. Oke, kalian bisa lihat lah. Nah, sekarang kita masuk ke CD. Gue agak kagok sih sebenarnya. Soalnya gue terbiasa pakai Linux guys. Untuk sehari-hari pun biasanya gue tetap pakai Linux gitu. Karena Windows ini sebenarnya buat gue konten doang aja gitu ya kan. Gue pakai Bandicam, gue pakai
segala macem. Si VirtualBox tuh cuma sebenarnya buat konten doang gitu. Sehari-hari gue pakai Linux. Nah, kita pakai test.py yang ini ya. Jadi tinggal kita ketik Python 3 test.py gitu. Oke. Nah, di sini kan scriptnya itu masih .py ya kan. Nah, biar supaya virusnya sebenarnya lebih realistis, itu kita bisa mengconvert ya kan, yang tadinya bentuknya itu ekstensi .py, kita bisa ganti dia ke bentuk .exe gitu, supaya nanti kalau misalkan kalian mau ngejebak orang itu tinggal di running aja gitu, tinggal diklik 2 kali langsung jalan, gak usah orang tersebut harus install Python gitu. Sebenarnya bisa guys. Oke, cuma untuk ngeganti dari py ke exe, lu lihat di YouTuber lain aja. Karena apa ya, gue pengen bagi-bagi rezeki guys sama YouTuber lain ya kan, walaupun YouTube gue sendiri sih nggak monet sih, cuma nggak apa-apa lah. Oke, nah langsung aja kita enter kalau udah. Nah ini kenapa nggak muter-muter ya layar gue? Harusnya sih muter-muter guys, kok nggak muter-muter? Oh nggak pakai 3, astaga. Oh iya, ini juga perlu kalian ketahui ya, kalau misalkan kalian itu nginstalnya Python 3 doang, yaitu kalian cukup ketik Python gitu, nggak usah pakai 3, kecuali kalian install Python 2 dan juga Python 3. Nah, itu perlu kalian ketik Python 3 kalau misalkan kalian mau jalanin toolsnya gitu. Oke. Nah, karena di sini gue Python doang, ya udah. Kalian bisa lihat. Ini bakal muter-muter sampai nggak tahu, guys. Oke. Nah, kemungkinan sih ini bakal gue pause, ntar tunggu layarnya pas muncul ke muka gue. Nah, gitu guys. Oke. Nah, kira-kira itu adalah virus yang bikin kita pusing 7 keliling, guys. Oke. Nah, mungkin untuk video penjelasannya sampai sini terlebih dahulu karena durasi ya, guys ya. Oke. Nah, mungkin di video berikutnya gue bakal ngoding virus-virus yang menarik lagi. Nah, untuk di sini ya gue tekankan ke kalian ya, jangan gunain ini ke tujuan yang nggak baik gitu, guys. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau simple ya, tinggal kalian convert aja ke exe. Biar diklik 2 kali langsung jalan toolsnya, tanpa kalian perlu menggunakan Python gitu. Kalau misalkan mau ngejebak orang pemula ya kan. Oke. Nah, mungkin itu aja guys. Nah, sampai ketemu di video berikutnya and bye bye.